A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Summa ila hadrat qutbur rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di madrasah pada pagi hari di penghujung bulan Zulhijjah 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih memberikan nasihatnya sebagai berikut. Ada orang yang pernah bertanya kepadaku, bagaimana agar saya bisa mengeluarkan cinta dunia dari dalam hati saya? Aku pun menjelaskannya. Perhatikanlah, sesungguhnya dunia ini selalu berpindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Dunia telah berhasil menghalangi dan melupakan para pemiliknya. Pemilik dunia pada mulanya dapat menaikkan derajat mereka dibandingkan orang lain, sehingga terkadang mereka dikagumi dan dielukan. Ketika mereka bersuka cita dengan kedudukan dan kemakmuran hidupnya, secara tiba-tiba dunia menjeratnya dan menjatuhkannya. Dunia telah menipu mereka, sehingga hancur dan binasalah mereka. Namun demikian, dunia dan iblis terus menertawakan mereka. Seperti itulah sesungguhnya perlakuan dunia terhadap para raja, penguasa, dan orang-orang kaya. Dunia berperilaku seperti itu semenjak Adam alaihissalam hingga hari kiamat. Dunia berpura-pura meninggikan derajat mereka, namun kemudian menjatuhkannya. Dunia berpura-pura memajukan kehidupan mereka, namun kemudian memerosotkan. Dunia itu pada mulanya menguntungkan, namun kemudian membangkrutkan. Dunia itu pada mulanya mendekat, namun kemudian menyembelih. Jarang sekali orang yang dapat selamat darinya. Dunia itu mengalahkan dan tidak dikalahkan. Sedikit sekali orang yang selamat darinya dan dapat mengenali hakikatnya. Ketahuilah, wahai orang yang bertanya, engkau hendaknya memandang dengan mata hatimu keburukan dunia, agar engkau mampu mengeluarkan cinta dunia dari dalam hatimu. Jika dengan mata kepalamu engkau memandang dunia, engkau tentu akan terpikat oleh keindahannya, dan engkau tidak akan sempat melihat cacat celanya. Selain itu, engkau juga akan sulit zuhud terhadapnya. Dunia akan membunuhmu sebagaimana ia telah membunuh orang-orang selain dirimu. Hendaknya engkau mengendalikan nafsumu hingga nafsu itu menjadi tenang. Jika nafsumu telah tenang, engkau akan mampu melihat cacat celah dunia, agar engkau bisa zuhud terhadapnya. Manakala nafsumu telah tenang, nafsu itu akan mampu menaati hati dan nurani, sehingga ia akan melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Jika nafsumu telah tenang, ia akan cenderung kepada hati, dan ia akan menerima dengan pemberian mereka. Mahkota takwa akan dilihatnya, sehingga ia akan dekat kepadanya. Berimanlah engkau, dan lakukanlah perbuatan yang benar. Janganlah engkau berbohong dan membantah para wali. Jangan sampai engkau menentang mereka.
Sesungguhnya mereka adalah para raja di dunia dan di akhirat. Mereka memiliki segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi anugerah kepada mereka berupa kekayaan hati, dan Dia telah memenuhi hati mereka berupa kedekatan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan cahaya, kemuliaan, dan cinta kepadanya. Dunia di tangan siapa dan dimakan siapa, mereka tidak memperdulikannya. Dunia tidak mereka lihat pada awalnya, tetapi mereka lihat pada akhirnya bahwa dunia itu fana. Mereka meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan nuraninya. Mereka beribadah semata-mata karena takut dan mengharap ridhonya. Mereka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya dan untuk menemaninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu tanpa sepengetahuanmu. Dia melakukan apa saja sekehendaknya. Tanda-tanda orang munafik adalah bila berbicara berdusta, bila berjanji mengingkari, dan bila dipercaya berkhianat. Orang yang bebas dari sifat ini berarti bebas dari kemunafikan. Demikianlah maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik. Hendaknya engkau menggunakan cermin ini, dan hendaknya engkau melihat wajah hatimu. Maka engkau akan mengetahui apakah engkau seorang mukmin atau seorang munafik. Engkau juga akan mengetahui apakah engkau orang yang bertauhid atau orang musyrik, kecuali yang diambil dengan niat yang baik untuk akhirat. Dunia itu fitnah, menyibukkan, serta melalaikan. Jika menggunakan dunia dengan niat yang baik, maka dunia akan bernilai akhirat. Ikatlah kenikmatan itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kenikmatan itu memiliki hak untuk disyukuri. Semoga kita mendapat manfaat dan dibukakan mata hati kita untuk bisa merenungkan apa yang menjadi nasihat Waliullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih ini, untuk bisa menunjuki kita jalan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul qalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.